Bab 11 Zhang Hu. Musang. Wang Lin tercengang. Orang pertama yang dia pikir mungkin cocok dengan deskripsi itu adalah murid kain kuning yang menertawakannya, namun, dia tidak yakin. Ah, apakah kamu tidak melihatnya? Dialah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur pekerjaan murid. Ia juga seorang murid kehormatan tetapi telah diberi hak untuk memulai kultivasinya. Mengenakan pakaian kuning, dia sama sekali tidak terlihat seperti pria yang baik. Kami semua memanggilnya Musang. Zhang Hu menjelaskan sambil minum air. Wang Lin menggigit ubi, lalu berkata, saya tahu siapa itu, saya melihatnya hari ini. Dia mengatakan kepada saya untuk membawa kembali 10 tong air sehari mulai besok atau saya tidak akan mendapatkan makanan. Petik 2. Zhang Hu tertegun. Setelah menatap Wang Lin sebentar, dia bertanya, saudaraku, apakah kamu pernah menyinggung perasaannya sebelumnya? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan bertanya, mengapa? Zhang Hu menunjukkan ekspresi menyedihkan pada Wang Lin. Wang Lin, apakah kamu berpikir bahwa tong itu seperti yang kamu gunakan di rumah? Seperti ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Wang Lin memiliki firasat buruk dan mengangguk. Zhang Hu tersenyum pahit. Dia berkata, kamu pasti telah menyinggung musang kuning itu. Tong yang dia bicarakan adalah ukuran ruangan ini, mengisi 10 tong, Wang Lin aku tidak akan makan ubi jalar ini, kamu menyimpannya. Anda akan beruntung mendapatkan makanan setiap 4 hingga 5 hari. Anda baru di sini, dan semua tempat mencari makan di gunung sudah terisi. Hanya murid yang lebih tua yang bisa memilih mereka. Besok, saya akan makan buah-buahan liar saya. Dia meletakkan ubi jalar yang tersisa di atas meja, menghela nafas, berbaring di tempat tidurnya, dan tertidur. Wang Lin merasakan amarah melonjak melalui dirinya, tetapi kemudian dia memikirkan mata orang tuanya yang dipenuhi dengan harapan dan memaksakan amarahnya. Dia berbaring di tempat tidur dengan penuh amarah. Hari masih gelap pada hari kedua ketika Wang Lin turun dari tempat tidur. Zhang Hu masih mendengkur. Wang Lin mengenakan pakaian abu-abunya dan dengan cepat pergi ke tempat dia bertemu Musang. Segera setelah dia tiba, matahari muncul dari timur. Pemuda berpakaian kuning membuka pintu dan menatap Wang Lin dengan tatapan aneh. Setidaknya Anda tepat waktu. Ambil ember dan pergi ke timur. Ada mata air di gunung, membawa air dari sana. Petik 2. Dia tidak lagi memperhatikan Wang Lin. Ia duduk bersila di tanah dan bernapas perlahan sambil menghadap matahari terbit. Kabut putih yang nyaris tak terlihat keluar dari hidungnya, berguling-guling seperti dua naga. Wang Lin menatapnya dengan iri. Dia kemudian masuk ke kamar dan melihat sekeliling. Akhirnya, di balik pintu dia melihat 10 tong dan tersenyum pahit saat dia berjalan menuju gerbang timur. Wang Lin tiba di lokasi setelah berjalan jauh. Pemandangannya cukup indah dan suara air mengalir yang menenangkan. Itu adalah tempat yang bisa menenangkan hati. Dia tidak punya waktu untuk menghargai keindahannya. Ketika ember sudah penuh, dia mengambilnya dan segera naik kembali ke gunung. Wang Lin terus melakukan ini hingga senja. Dia bahkan belum mengisi 1 tong pun. Jika bukan karena ubi jalar mengisi perutnya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Lengan dan kakinya sakit dan mati rasa. Mereka sakit setiap kali dia pindah. Wang Lin merenung sebentar, lalu membawa setengah ember air ke daerah terpencil. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Dia menjatuhkan manik batu ke dalam ember dan mengaduknya sedikit. Kemudian dia mengeluarkan manik-manik itu dan meminum airnya. Dia segera merasakan kehangatan di perutnya, dan nyeri otot hilang. Meskipun efeknya lebih rendah dari embun, Wang Lin tetap bersemangat. Dia menyentuh dadanya dan menyesuaikan posisi maniknya. Dia memutuskan untuk tidak memberi tahu siapapun tentang harta karun ini. Setelah dia selesai minum setengah ember air, otot-ototnya tidak lagi sakit dan dia merasa penuh energi. Dia segera melanjutkan pekerjaannya mengambil air. Malam itu, dia mencelupkan manik batu ke dalam setengah ember air lagi dan meminumnya. Untuk menghindari kecurigaan, dia kembali dengan ekspresi lelah di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Zhang Hu kembali. Dia masih memasang ekspresi terlalu banyak pekerjaan di wajahnya. Keduanya berbicara sebentar dan Zhang Hu dengan ragu memohon 2 potong ubi. Dia memakannya dan tertidur di tempat tidurnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu sejak Wang Lin menjadi murid Hang Yue Sekte. Wang Lin mengetahui bahwa pekerjaan Zhang Hu adalah mengumpulkan kayu bakar. Dia harus mengumpulkan cukup kayu bakar sebelum dia bisa makan. Dia telah mengumpulkan kayu bakar selama 3 tahun sejak dia menjadi murid kehormatan dari Sekte Hang Yue.
3 tahun lalu, dia hanya makan sekali setiap 3 atau 4 hari, tapi sekarang dia telah mempersingkatnya menjadi tempat dia bisa makan setiap 2 hari sekali. Menurutnya, murid kehormatan harus melakukan pekerjaan rumah selama 10 tahun dan dapat makan 3 kali sehari sebelum mereka dapat mempelajari kultivasi yang paling dasar. Murid batin tidak seperti mereka. Mereka memiliki majikan sendiri, tidak melakukan tugas apapun, dan memiliki kamar sendiri. Satu-satunya pekerjaan mereka adalah mengolah. Selain itu, ada orang di antara murid batin dan murid kehormatan, seperti Wang Hao yang menjadi bantuan, tapi pada dasarnya dia adalah seorang pelayan. Orang-orang ini tidak perlu melakukan pekerjaan rumah, dan juga mempraktikkan beberapa teknik tingkat rendah. Mereka hanya perlu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh tuannya. Namun, orang-orang ini hanya memiliki sedikit bakat dan mereka hanya akan menghabiskan seluruh hidup mereka sebagai pembantu. Adapun yang disebut bakat, Wang Lin belajar dari Zhang Hu bahwa itu hanyalah energi spiritual. Setiap orang memilikinya, tetapi dalam jumlah yang berbeda-beda. Jika seseorang memiliki cukup energi spiritual, mereka dapat mempelajari teknik abadi dalam setahun, tetapi jika kurang, akan memakan waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun. Kehidupan seorang pria terbatas. Seseorang dengan bakat biasa-biasa saja tidak akan pernah bisa kemana-mana dalam hidupnya. Itulah mengapa sekte ini sangat mementingkan energi spiritual. Bulan ini, ketika Wang Lin sedang mengambil air, dia meminum banyak air yang telah direndam oleh manik batu, menyebabkan tubuhnya menjadi lebih kuat. Sebelumnya, dia butuh waktu 6 hari untuk mengisi 10 tong, sekarang tinggal 3 hari. Namun, agar orang lain tidak curiga, Wang Lin selalu bangun sebelum matahari terbit dan berjalan santai menuju gunung dengan ember. Sementara yang lain terkejut dia bisa menyelesaikannya dalam 3 hari, mereka mengira itu karena dia bangun lebih awal dan tidur larut malam. Bab 12 Jimat Abadi. Bulan ini, hampir semua murid kehormatan mengenal Wang Lin. Mereka semua membawa ekspresi arogan di wajah mereka dan berbicara dengan kejam padanya. Wang Lin mengabaikan mereka. Dia tahu bahwa pikiran semua murid kehormatan ini terpelintir. Sebelum dia datang, semua murid kehormatan ada di bawah. Mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah dan frustrasinya. Namun, sekarang dia, yang memasuki sekte dengan mencoba bunuh diri ada di sini, mereka melihatnya sebagai seseorang yang bahkan lebih rendah dari mereka dan melampiaskannya dengan menggertaknya. Dia tertawa dingin pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat dia lakukan. Di sekte, yang kuat selalu benar. Beberapa murid kehormatan telah lama berada di sini, dan tubuh mereka semua sangat kuat. Beberapa bahkan telah mempelajari beberapa teknik abadi. Jika dia melawan, dia pasti kalah. Namun, Wang Lin tidak sepenuhnya penurut. Dia ingat wajah semua murid yang memandang rendah dia dan berencana untuk membalas dendam ketika dia menjadi cukup kuat. Dengan pola pikir ini, dia bertingkah seperti dia buta dan tuli, dan terus mengambil air setiap hari, sambil diam-diam mempelajari manik batu. Ia bereksperimen dengan merendam manik-manik dalam berbagai cairan. Dia mencoba mencampur embun dan mencelupkan manik-manik itu ke dalam mata air, keringat, dan bahkan darah. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa sejauh ini embun adalah yang terbaik. Tetapi ada berbagai jenis embun. Embun yang muncul pada manik di pagi hari adalah yang terbaik, diikuti embun yang muncul di manik pada malam hari. Jika embun dikumpulkan di tempat lain, itu tidak efektif. Terbaik berikutnya adalah ketika dicampur dengan mata air. Darah dan keringat adalah yang terburuk, hampir tidak berpengaruh sama sekali. Agar tidak menarik perhatian, dia menemukan beberapa labu kecil di alam liar dan melubangi mereka untuk menahan sebagian embun. Dia tidak membawa labu ini bersamanya. Sebaliknya, dia akan menyembunyikannya secara terpisah di lokasi terpencil. Dia hanya akan mengeluarkannya ketika dia mengambil air dan tidak pernah membawanya kembali ke sekte. Dia membawa labu bersamanya saat dia bekerja. Setiap kali dia lelah, dia akan minum dan langsung merasa segar. Selain itu, Wang Lin mengetahui tentang fenomena aneh. Kapanpun embun malam atau dini hari muncul pada manik batu, akan terlihat seperti ada banyak tetes embun pada manik, tapi saat mengumpulkannya, dia hanya bisa mendapatkan 1/10 dari jumlah itu. Sisanya menghilang. Adapun fenomena aneh ini, Wang Lin hanya bisa mengatakan bahwa embun diserap oleh manik-manik itu. Meskipun penjelasannya agak tidak masuk akal, dia benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain. Hari ini saat senja, Wang Lin mengisi 3 tong yang tersisa dan berkata kepada murid berpakaian kuning itu saat dia sedang bermeditasi, "Saudara Liu, saya akan melakukan perjalanan pulang jadi saya tidak akan datang besok."
Pemuda Liu membuka matanya dan menatap Wang Lin, lalu mendengus. Wang Lin tidak peduli. Dia mengetahui dari Zhang Hu bahwa seorang murid kehormatan dapat pulang ke rumah untuk mengunjungi kerabat 3 kali setahun. Yang harus dia lakukan hanyalah meminta izin dari tetua Sun. Wang Lin ingat hari ulang tahun ayahnya sebentar lagi. Tidak peduli apa, dia harus kembali. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia berjalan menuju sesepuh yang bertanggung jawab atas murid kehormatan. Heng Yue Sekte dibagi menjadi 6 akademi yang dibagi menjadi 5 subdivisi. Mereka adalah logam, kayu, air, api, dan tanah, masing-masing dengan murid kehormatan mereka sendiri. Murid dalam dan penatua semua tinggal di halaman utama. Dia sering melewati mereka saat mengambil air. Dia selalu menatap mereka dengan mata penuh rasa iri. Setelah tiba di sana, dia melihat sekeliling, lalu berteriak, murid kehormatan Wang Lin meminta Sun yang lebih tua. Seorang pria muda berpakaian putih dengan santai berjalan ke depan. Dia menatap Wang Lin sekali dan berkata dengan bangga, kamu adalah Wang Lin. Melihat pemuda berpakaian putih, hati Wang Lin menegang saat dia mengangguk. Dia sudah tahu semua murid Heng Yue Sekte diberi peringkat berdasarkan warna yang mereka kenakan. Murid kehormatan dibagi menjadi abu-abu dan kuning. Kuning diberi hak untuk mulai menanam teknik abadi. Murid batin diberi peringkat berdasarkan kekuatan mereka. Dari tinggi ke rendah berwarna ungu, hitam, putih dan merah. Pemuda dengan mulut putih mengejang dan dia menatap Wang Lin dengan dingin sebelum berbalik dan berjalan kembali ke halaman. Wang Lin mengikuti di belakangnya dengan wajah datar. Setelah berjalan melewati halaman sebentar, dia sampai di sebuah rumah yang dikelilingi oleh bunga. Pemuda berkulit putih dengan malas berkata, Guru Sun, seorang murid kehormatan ada di sini untuk bertemu denganmu. Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri di samping. Suara serak terdengar dari taman. Kamu boleh pergi, murid kehormatan masuk. Pemuda berbaju putih terkekeh dan pergi. Wang Lin sangat gugup di dalam. Dia mendorong pintu gerbang ke taman. Saat dia memasuki taman, dia dilanda aroma berbagai obat. Dia berbalik dan melihat ke gerbang, bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa mencium baunya di luar. Sebuah suara dengan ketidakpuasan datang dari sudut ruangan di taman berkata, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat dan sebutkan namamu. Petik 2. Wang Lin dengan cepat berkata, murid Wang Lin di sini untuk bertemu dengan tetua Sun. Ulang tahun ayah saya besok, murid ini ingin pulang untuk berkunjung. Petik 2. Suara itu memarahi, kamu adalah Wang Lin. Jadi itu kamu. Seseorang berlatih untuk menjadi abadi peduli tentang urusan duniawi. Dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah menjadi abadi. Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening dan tidak bisa membantu tetapi berkata, murid bahkan belum mengembangkan teknik abadi, bagaimana bisa murid berada di jalan menuju keabadian? Penatua itu berhenti sejenak dan dengan tidak sabar berkata, kamu punya 3 hari, jadi cepatlah kembali. Ini adalah jimat abadi 1000 mil yang bisa digunakan 2 kali. Ini akan meningkatkan kecepatan Anda. Kemudian, selembar kertas kuning kusam yang tampak biasa melayang keluar dari jendela dan mendarat di sebelah Wang Lin. Wang Lin mengambil jimat abadi. Dia tahu dari Zhang Hu bahwa semua murid yang mengunjungi rumah menerima ini. Tujuan sekte itu sangat sederhana. Memamerkan teknik dan harta abadi sekte untuk menarik lebih banyak pemuda untuk melamar. Jimat abadi ini sebenarnya memiliki kualitas yang sangat buruk, namun, keuntungannya adalah sangat mudah digunakan. Yang harus Anda lakukan hanyalah menempelkannya di kaki Anda. Untuk orang normal, ini meningkatkan kecepatan mereka. Namun, ada banyak murid kehormatan yang mengumpulkan mereka karena mereka dengar mereka bisa diperdagangkan untuk hal lain di dunia luar. Banyak murid menggunakan alasan pulang ke rumah hanya untuk mengumpulkan jimat. Setelah berjalan keluar dari halaman, Wang Lin kembali ke kamarnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Hu, dia mulai turun dari gunung. Saat ini, bintang-bintang sedang bersinar di langit. Wang Lin ingin pulang besok, tetapi dia tidak ingin menggunakan jimat itu dan takut dia akan melewatkan ulang tahun ayahnya, jadi dia pergi keluar pada malam hari. Tak lama setelah Wang Lin pergi, tetua Sun keluar dari kamarnya untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat, tetapi tiba-tiba tertegun. Dia menatap pintu gerbang. Semua rumput biru yang tumbuh di sana telah layu. Bab 13 Tetua. Dia berjalan mendekat. Di bawah pemeriksaan yang cermat, dia menyadari bahwa bahkan bunga ungu di seberang rumput biru telah layu, tapi tidak seburuk rumput biru. Dia ingat dengan jelas bahwa tanaman obat masih sehat dan kuat di siang hari. Bagaimana mereka bisa menjadi seperti ini hanya dalam satu sore? Dia mengambil rumput biru dan memeriksanya.
Dari tampilan rumput biru, sepertinya telah kehilangan semua kelembapannya, menyebabkannya layu. Dia menyentuh tanah, tetapi tanah tersebut memiliki kelembapan yang tepat untuk menanam tumbuhan. Dia sangat bingung. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berpikir, sore ini hanya satu orang yang mengunjungi saya. Namun, dia hanya seorang murid kehormatan, bagaimana dia bisa menyebabkan ramuan layu? Petik 2. Berpikir tentang itu, dia memutuskan untuk menyelidiki masalah ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menjentikkan lengan bajunya dan tubuhnya mulai terbang. Tak lama kemudian, dia tiba di tempat para murid kehormatan mendapatkan pekerjaan mereka. Elder Sun berteriak dengan suara yang dalam, murid mana yang bertanggung jawab? Suaranya seperti guntur. Murid berpakaian kuning yang bertanggung jawab dengan cepat datang dan berlutut di tanah, bersujud tanpa henti. Penatua Sun dengan tidak sabar berkata, apakah Anda memiliki pendaftaran Wang Lin? Jantung murid Liu berdetak kencang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa sesepuh berpangkat tinggi seperti itu akan datang bertanya tentang sampah itu, Wang Lin. Dia memikirkan saat dia menggertak Wang Lin dan wajahnya memucat. Murid ini, memiliki registrasi saudara Wang Lin. Saudara Wang senang belajar dan selalu serius dengan pekerjaan ini. Murid ini selalu memandangnya sebagai panutan. Petik 2. Tetua Sun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi di dalam hatinya dia tahu bahwa ini bagus. Semakin gugup seseorang ketika mereka berbicara dengannya berarti semakin mereka menghormatinya. Tetua gelar sebenarnya adalah gelar yang sangat tidak berharga di Heng Yue Sekte. Hampir semua murid generasi kedua disebut lebih tua oleh murid kehormatan, tetapi semua murid batin memanggilnya Paman Tuan. Meskipun dia dihormati di mata para murid kehormatan, dia tidak memiliki kekuatan pada generasi kedua. Bahkan generasi ketiga tidak terlalu menghormatinya. Kalau tidak, dia tidak akan diberi pekerjaan sia-sia untuk mengelola permintaan murid kehormatan yang ingin berkunjung ke rumah. Penatua Sun bertanya, di halaman mana Wang Lin tinggal? Di halaman utara divisi bumi. Tanpa menunggu dia selesai, Tetua Sun terbang dengan pelangi menuju utara dan menghilang dalam sekejap mata. Murid Liu menjadi semakin gugup. Ususnya hampir berubah menjadi hijau. Dia bersumpah bahwa ketika dia melihat Wang Lin lagi, dia tidak boleh mengejeknya, tetapi memujinya memperlakukannya seperti kakeknya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah sesuatu yang ditanyakan secara pribadi oleh seorang tetua. Tetua Sun tiba di halaman divisi bumi dan tidak melihat Wang Lin. Dia pergi ke kantor pendaftaran untuk menemukan nomor kamar Wang Lin, lalu tiba di kamar Wang Lin. Zhang Hu masih tidur. Dia mendengkur keras dan bahkan tidak menyadari ada Elder Sun di sana. Elder Sun dengan hati-hati memeriksa ruangan itu. Dia mengerutkan kening dan bergumam, dia pergi dengan sangat cepat. Aku akan memeriksanya begitu dia kembali. Petik 2. Wang Lin sedang berjalan di gunung dengan jimat di kakinya. Jimat itu benar-benar luar biasa. Setelah meletakkannya di kakinya, dia merasakan aliran kehangatan memenuhi tubuhnya. Berkumpul di kakinya cahaya putih yang menyilaukan, membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Ketika semua makhluk di gunung melihat cahaya putih, mereka semua menjauh. Tidak ada yang berani mendekat. Udara pegunungan yang segar bertiup ke wajah Wang Lin. Dia dalam suasana hati yang baik saat dia dengan cepat pulang mengikuti rute dari ingatannya. Suatu malam telah berlalu, dan saat itu adalah fajar keesokan harinya. Dia mengambil seteguk penuh air dari labu dan diisi dengan energi lagi. Dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan gunung. Begitu dia sampai di desa, dia hanya perlu mengikuti jalan kecil kembali ke rumah. Tanpa henti, dia dengan cepat maju. Dia memasuki sebuah kota ketika matahari cerah dan kerumunan orang sangat sibuk. Wang Lin berkeliling sebentar, membeli hadiah untuk orang tuanya, lalu segera pergi. Saat sudah larut malam, Wang Lin akhirnya sampai di desa. Dia melihat dari jauh sebuah bendera merah bertuliskan kehidupan di depan rumahnya. Di luar, ada banyak gerobak. Ada kerumunan yang ramai. Wang Lin tercengang saat dia tiba di depan rumahnya. Kedatangannya terlalu mencolok. Kerabatnya, yang berada di sini untuk ulang tahun ayahnya, hanya melihat kilatan cahaya putih saat Wang Lin muncul. Semua orang terlihat iri saat mereka mulai memuji. Kakak kedua, Wang Lin kembali. Lihat saja betapa tampannya anak ini. Dia terlihat seperti makhluk abadi. Petik 2. Bukankah begitu? Bahkan dewa mengacaukan dan akhirnya menyesali keputusan mereka dan mengambil Wang Lin sebagai murid mereka. Di masa depan, keluarga Wang kami akan bergantung pada ketiga anak ini. Petik 2.
Itu karena mata lamaku sehingga aku tidak bisa melihat kelebihan anak ini, tapi melihat dia sekarang, bagian mana dari dirinya yang tidak bisa dibandingkan dengan Wang Zuo dan Wang Hao. Jelas naga di antara pria. Bagus bagus bagus. Seru paman tertua ketiga keluarga Wang, seolah-olah dia melupakan semua hal keji yang dia katakan sebelumnya. Bocah ini, Wang Lin, selalu pintar sejak kecil. Saya harus mengatakan, bahkan yang abadi membuat kesalahan terakhir kali, jadi bagaimana mungkin kita manusia tidak membuat kesalahan? Wang Lin, saya harap Anda tidak membenci paman kelima Anda meminta maaf kepada Anda. Petik 2. Semua kerabat mengubah ekspresi mereka dan menunjukkan wajah ramah dan tersenyum. Wang Lin dengan dingin mendengus pada dirinya sendiri. Pada saat itu, ayahnya muncul dan terkejut sambil menarik lengan Wang Lin. Taizu, kenapa kamu kembali? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tinggal di Heng Yue Sekte? Jangan selalu mengkhawatirkan rumah. Petik 2. Wang Lin memandang ayahnya dan melihat kerutan ayahnya telah berkurang banyak. Dia jelas sangat bahagia akhir-akhir ini. Ayah, jangan khawatir. Semua murid sekte itu memiliki 3 kesempatan untuk mengunjungi rumah setahun. Setelah ulang tahunmu selesai, aku akan segera kembali. Petik 2. Ayah Wang Lin dengan bangga memandangi kerabat di sekitarnya dan menarik Wang Lin ke pintu sambil berteriak, "Istri, lihat siapa yang kembali." Ibu Wang Lin dikelilingi oleh sekelompok kerabat wanita. Ketika dia mendengar suara suaminya, dia melihat ke arahnya dan terkejut melihat Wang Lin. Dia bergegas dan mulai bertanya tentang bagaimana kabarnya. Bab 14 Transformasi tak terduga. Wang Lin merasakan kehangatan di hatinya. Selama sebulan terakhir, dia harus terbiasa dengan orang-orang yang mengejeknya. Sekarang setelah dia kembali ke rumah, dia merasakan kehangatan orang tuanya. Kakak kedua, Wang Lin benar-benar seorang murid yang abadi. Kakak keenammu buta dan mengucapkan beberapa kata kasar. Saya berharap saudara tidak akan menganggapnya terlalu serius. Anda tahu saya memiliki lidah yang tajam, tetapi hati yang lembut. Itu semua untuk kebaikan Wang Lin sendiri. Petik 2. Kakak ipar kedua, ketika saya memberitahu putri saya bahwa saya tidak menikahinya, dia panik dan berkata bahwa dia benar-benar harus menikahi Taizu dari keluarga Anda. Mari kita selesaikan pernikahan ini. Petik 2. Lao Er, paman kelima Anda sudah tua. Di masa depan, keluarga Wang akan bergantung pada kalian. Paman kelima Anda selalu memperhatikan putra Anda. Di mataku, dia bahkan lebih menjanjikan daripada putra kakak laki-lakimu. Petik 2. Wajah orang tua Wang Lin bersinar. Setelah pesta ulang tahun dimulai, semua kerabat memuji Wang Lin tanpa henti. Bahkan beberapa orang yang minum terlalu banyak mulai membuat keributan tentang bersatu kembali untuk mendapatkan kembali warisan yang pantas didapatkan ayah Wang Lin. Ayah Wang Lin hanya tersenyum, tidak menganggapnya serius. Dia tahu betul bagaimana kerabat ini. Ayah Wang Lin tidak lagi memedulikan hal-hal di masa lalu. Dia hanya ingin Wang Lin menjadi lebih baik dan lebih baik, tidak ada yang lain. Setelah hari yang meriah, saat menjelang senja, semua kerabat pergi. Wang Lin sedang melihat hadiah di halaman. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Dia ingat membaca dari sebuah buku yang mengatakan ketika seseorang mencapai kesuksesan, orang-orang di sekitarnya juga mendapat manfaat. Dia akhirnya mengerti kata-kata itu. Malam itu, orang tua Wang Lin bertanya bagaimana kehidupannya di sekte itu. Melihat antisipasi di mata orang tuanya, dia berbohong kepada mereka untuk pertama kalinya. Dia menjelaskan kepada mereka betapa populernya dia, dan bagaimana dia mempraktikkan teknik abadi. Orang tuanya mendengarkan dengan kagum. Bagi orang tuanya, tidak peduli seberapa keras menjadi murid kehormatan, tidak peduli seberapa banyak orang mengejeknya, dia akan menanggungnya, karena sejak dia kecil, dia tidak pernah melihat mereka bahagia. Ini hanya 10 tahun, aku akan bertahan. Wang Lin diam-diam memutuskan di dalam hatinya. Wang Lin tinggal di rumah dan menghabiskan waktu bersama orang tuanya selama 2 hari. Pada hari ketiga, orang tuanya dan semua orang di desa mengusirnya. Dia meletakkan jimat abadi di kaki dan kirinya. Bahkan ketika dia jauh, dia bisa mendengar suara-suara penduduk desa. Hari sudah mulai gelap. Langit dipenuhi awan gelap. Ada guntur di langit, dan kelembapan yang tinggi menyebabkan kabut muncul. Wang Lin tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Dia tiba di Heng Yue Sekte pada tengah malam, lalu pergi untuk berbaring di tempat tidurnya. Zhang Hu masih mendengkur. Wang Lin terlempar dan berbalik, tetapi tidak bisa tidur. Di tengah malam, guntur bergemuruh di luar dan kilatan petir menerangi ruangan. Wang Lin menyentuh manik di samping dadanya. Ketika dia pulang, dia meminta ibunya membuat saku bagian dalam di bajunya.
Wan Lin mengeluarkan manik-manik batu itu dan mempelajarinya dalam cahaya dari lampu minyak. Dia menggosok matanya saat dia melihat dari dekat pola awan pada manik-manik itu. Ini tidak benar. Saya ingat terakhir kali ada 5 awan, tapi sekarang ada 6. Wang Lin terkejut, dia duduk dan menghitung. Memang, ada 6 awan. Dia sangat terkejut dan tidak bisa memikirkan alasannya. Ini meningkatkan keingintahuannya terhadap manik batu. Dia memasukkannya kembali ke sakunya, mematikan lampu minyak, dan pergi tidur. Di luar angin menderu-deru, guntur menderu-deru, petir menyambar, dan hujan deras dari langit. Hujan menghantam jendela. Wang Lin tiba-tiba terbangun oleh semburan udara dingin. Dia membuka matanya dan tercengang. Petir yang terus-menerus menerangi ruangan. Ruangan itu penuh kabut tebal. Meja, tanah, dan bahkan tempat tidurnya basah. Namun, kecuali di tempat lembab tempat dia menyimpan manik-manik itu, Wang Lin benar-benar kering. Dia memandang Zhang Hu dan melihat bahwa tubuhnya dikelilingi oleh kabut putih. Pakaiannya basah, tubuhnya tertutup embun beku, dan giginya terkatup rapat. Zhang Hu! Zhang Hu! Wang Lin terkejut dan dengan cepat bangkit dan mengguncang Zhang Hu. Namun, Zhang Hu tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun, dan napasnya lemah. Wang Lin sangat cemas. Dia akan pergi untuk mencari bantuan murid lain, ketika dia tiba-tiba berhenti dan menyentuh pakaiannya. Keraguan muncul di benaknya. Mengapa meskipun kita berada di ruangan yang sama, dan kedua tempat tidur basah kuyup, setiap bagian tubuhku, kecuali bagian yang lembab ini, kering. Wang Lin merenung, lalu tiba-tiba mengeluarkan manik-manik batu dari saku dadanya. Pada saat itu, semua tetesan air bergetar dan perlahan mulai mengapung. Bahkan kabut putih di Zhang Hu mulai membentuk tetesan air. Petir menyala lagi dan Wang Lin memperhatikan bahwa semua tetesan air tampak seperti kristal dan mengarah ke manik-manik batu di tangannya. Wang Lin dengan cepat melempar manik batu dan jatuh ke lantai untuk menghindari tetesan air. Manik misterius itu jatuh membentuk busur dan berguling ke sudut setelah menyentuh tanah. Semua tetesan air dengan cepat melesat ke arah manik dan menghilang ke dalamnya. Sesaat kemudian, semua air di ruangan itu menghilang. Bahkan tempat tidurnya sekarang sudah kering. Napas Zhang Hu kembali normal. Setelah sekian lama, badai masih berkecamuk di luar, tetapi langit tidak lagi gelap gulita, dan sinar bulan menerobos. Wang Lin berdiri dan dengan ragu-ragu mengambil manik batu itu. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa itu telah berubah. Jumlah awan di atasnya meningkat menjadi 7. Adegan sebelumnya telah menyebabkan rasa ingin tahunya pada manik-manik itu meningkat, tetapi juga menanamkan sedikit rasa takut padanya. Jika dia tidak bangun tepat waktu, Zhang Hu akan mati beku. Mengenai mengapa dia sendiri tidak terpengaruh, Wang Lin hanya bisa menebak bahwa itu karena dia minum banyak air yang memiliki campuran embun dari manik-manik. Namun, Wang Lin sangat ingin tahu tentang apa yang dilakukan awan di manik batu itu. Tapi dia menghilangkan gagasan untuk pergi keluar dan membiarkan manik-manik menyerap lebih banyak air. Dia takut pemandangan itu akan membuat semua orang memperhatikan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia dengan hati-hati memasukkan kembali manik itu ke sakunya. Tidak lama kemudian, fajar tiba dan saat Wang Lin hendak pergi untuk melakukan tugasnya saat Zhang Hu melompat dari tempat tidur sambil berteriak, "Air! Air! Rasa haus membunuhku." Petik 2. Bab 15 Kecurigaan. Zhang Hu berlari ke meja dengan bingung. Dia mencoba menuangkan secangkir air dari wadah untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada setetes pun yang keluar. Dia mengusap matanya dan melihat tempat tidurnya sudah kusut menjadi bola, lalu dia menatap Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, kapan kamu kembali?" "Ini, apakah hantu melakukan ini?" Petik 2. Wang Lin tersenyum, lalu dia membuka pintu dan berkata, "Saya tidak tahu. Ketika saya kembali, sudah seperti ini. Mengapa Anda tidak mencoba bertanya kepada murid lainnya? Namun, jika ini sampai ke para tetua, Anda harus melalui kesulitan menjelaskan ini dan mungkin diinterogasi oleh mereka." Petik 2. Zhang Hu menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Lupakan, saya tidak akan bertanya. Jika saya diinterogasi oleh para tetua, akan sulit untuk menghindari hukuman." Petik 2. Wang Lin tidak mempermasalahkannya dan berjalan keluar pintu. Di luar masih hujan, jadi dia mempercepat langkahnya, takut manik-manik itu akan mengganggu saat hujan. Dia mengambil jalan sepi ke gerbang timur. Semua air yang jatuh padanya diserap oleh manik-manik, dan dia takut seseorang akan menyadarinya. Awalnya dia ingin menyembunyikannya di kamarnya, tapi kemudian memutuskan lebih aman menyembunyikannya di luar. Wang Lin pergi ke salah satu tempat yang sebelumnya dia sembunyikan dari labu yang mengandung embun.
Saat itu masih sangat pagi dan belum banyak orang yang bangun. Dia memastikan tidak ada yang mengikutinya sebelum mengubur manik batu di sana. Setelah itu, dia menghela nafas. Dia berniat menunggu hujan reda, lalu kembali untuk mengambil kembali hartanya. Wang Lin pergi dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada orang lain di sekitar, dan berjalan ke rumah tugas. Sesampainya di sana, dia baru saja akan mengambil ember ketika murid berpakaian kuning bermuka musang itu keluar. Murid Liu sedikit terkejut ketika dia melihat Wang Lin, tetapi dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi penuh antusias saat dia bergegas maju untuk merebut ember dari genggaman Wang Lin. Dia berkata, "Jika bukan saudara Wang, bagaimana perjalananmu pulang? Apakah orang tuamu baik-baik saja? Senior Anda merindukan Anda pada hari-hari ini Anda pergi." Petik 2. Wang Lin tertegun, dia sangat akrab dengan wajah itu. Wajah itu persis sama dengan yang dimiliki kerabatnya di pesta itu, tetapi Wang Lin tidak yakin apa yang sedang coba dilakukan oleh murid Liu. "Saudara Liu, orang tua saya baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir." Wang Lin dengan hati-hati menjawab, karena dia tidak yakin apa yang Liu lakukan. Murid Liu dengan hangat berkata, sambil membusungkan dadanya, "Saudaraku, mulai sekarang kamu tidak perlu bangun terlalu pagi. Kakak laki-laki Anda bercanda dengan Anda, menyuruh Anda untuk mengisi 10 tong sehari, tetapi Anda pergi dan benar-benar mempercayai saya. Mulai sekarang, Anda hanya perlu mengisi 1 tong dalam sehari. Bahkan jika Anda tidak selesai tepat waktu, Anda bisa pergi makan saat makanan disajikan. Jika ada yang menyusahkanmu, beritahu kakakmu." Petik 2. Wajah Wang Lin berubah warna. Dia ragu-ragu bertanya, "Kakak, apakah ada masalah yang ingin saya tangani?" Wajah murid Liu penuh dengan ketidakpuasan, dan pura-pura marah. "Adik kecil, bagaimana kamu bisa begitu dingin dengan kakakmu? Anda adalah adik laki-laki saya, tentu saja saya harus merawat Anda. Di masa depan, masalah Anda adalah masalah saya. Untuk tugas-tugas ini, lakukan beberapa pekerjaan untuk mengatakan Anda berhasil. Pada akhirnya, jika Anda berbuat baik atau buruk, itu hanya pendapat saya. Karena hari ini hujan, Anda tidak perlu bekerja. Benar, Penatua Sun datang mencari Anda beberapa hari yang lalu. Sekarang setelah punggungmu, yang terbaik adalah pergi memeriksanya." Dia selesai berbicara dan memperhatikan reaksi Wang Lin dengan hati-hati. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri dan terus tertawa terbahak-bahak. Dalam hatinya, dia telah menebak lebih dari separuh cerita setelah mendengarkan murid Liu. Penatua Sun pasti datang mencarinya setelah dia pergi, dan murid Liu pasti takut akan dendam di antara mereka, itulah mengapa dia begitu ramah hari ini. Dia tidak repot-repot menunjukkan kesalahpahaman, dan meniru apa yang murid Liu lakukan ketika mereka pertama kali bertemu dan mendengus. Hati murid Liu berdebar kencang saat melihat ekspresi Wang Lin. Ini membenarkan kecurigaannya sendiri, sampah ini benar-benar menghidupi mimpi. Bisa mendapatkan perhatian seorang tetua. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong. Anak ini terlihat seperti orang yang menyimpan dendam. Dia berpikir, dia pasti akan membalas dendam padaku nanti. Murid Liu telah menjadi murid kehormatan selama 13 tahun, dan telah menghabiskan 6 tahun di rumah tugas. Dia belum pernah melihat seorang penatua mencari murid kehormatan secara pribadi. Itu adalah peristiwa langka bagi murid batin yang dikirim oleh sesepuh. Bukan karena dia tidak mempertimbangkan fakta bahwa Wang Lin telah menyinggung orang tua itu, tetapi itu hanya spekulasi dia. Namun, dia tidak yakin. Tidak akan menjadi masalah jika dia benar, tapi aku takut apa yang akan terjadi jika dia salah. Dia telah berada di Sekte Hang Yue selama bertahun-tahun, dan tahu persis betapa tidak pentingnya dia. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan selembar kertas kuning, lalu menyerahkannya kepada Wang Lin. "Adik laki-laki, ketika kakak laki-laki melihatmu bulan lalu, aku mengabaikanmu. Ini hanya hadiah kecil yang tidak berarti apa-apa. Anda harus menerimanya. Jika Anda tidak." Sebelum Lai bisa menyelesaikannya, Wang Lin sudah mengambil kertas kuning itu. Ketika dia melihatnya sebelumnya, dia memperhatikan bahwa itu adalah jimat abadi yang digunakan ketika murid kehormatan pulang. "Terima kasih kakak senior. Adik laki-laki ini tidak ingin sombong, tetapi kakak menungguku. Kita harus mengejar lain kali." Wang Lin berkata sambil terkekeh. Saudara Liu sedikit iri saat dia mengangguk. Yang lebih tua lebih penting, adik laki-laki harus cepat pergi. Wang Lin tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam, dia memiliki banyak keraguan tentang Penatua Sun. Mengapa dia secara pribadi datang mencarinya? Wang Lin dengan santai berjalan ke halaman dengan pertanyaan-pertanyaan ini di kepalanya. Dia telah menganalisis situasinya secara menyeluruh,
tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa sampai pada kesimpulan. Mungkinkah dia mengetahui tentang manik batu itu? Wang Lin berpikir. Dia merenungkan pertanyaan itu sebentar. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyuap tetua itu, dan jika dia tidak pergi, dia akan menyinggung orang tua itu, jadi dia mungkin juga berpura-pura dia tidak tahu apa-apa. Karena manik itu tidak ada padanya, dia berhenti memikirkannya dan berjalan ke depan. Tidak lama setelah dia tiba di halaman dan mengumumkan kehadirannya, pemuda berpakaian putih yang sama muncul dan terkejut. Dia menyindir, "Apa, kamu harus berkunjung ke rumah lagi?" Wang Lin mengangkat alisnya, tepat sebelum dia hendak berbicara, suara Elder Sun datang dari dalam halaman. "Cepat, bawa dia ke sini." Tanpa penundaan, murid berbaju putih itu bergerak-gerak. Dia menatap Wang Lin dengan penuh perhatian, lalu kembali ke halaman. Wang Lin mengikuti dengan diam-diam. Setelah tiba di kediaman Elder Sun, pemuda berbaju putih pergi. Sebelum pergi, dia menatap Wang Lin dengan tatapan bertanya-tanya. Wang Lin sedikit gugup saat dia mendorong gerbang dan masuk. Saat dia masuk, dia melihat seorang lelaki tua keluar dari sebuah kamar di taman. Wajah lelaki tua itu penuh kerutan, matanya cerah, dan dia mengamati Wang Lin dengan tatapan dingin. Bab 16 Murid. Di bawah mata tetua itu, Wang Lin merasa dia transparan dan tetua itu bisa melihat segalanya. Tetua itu mengerutkan kening. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang abnormal tentang Wang Lin, lalu bertanya, "Wang Lin, kapan kamu kembali?" Jantung Wang Lin masih berdebar kencang dari satu pandangan itu. Dia dengan cepat menjawab, "Murid ini kembali larut malam. Pagi ini, ketika saya pergi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, Saudara Liu memberitahu saya bahwa Penatua sedang mencari saya." Petik 2. Wajah Penatua Sun suram. Tanpa sepatah kata pun, dia meraih Wang Lin. Dengan satu langkah, mereka menghilang dalam awan berwarna pelangi menuju kamar Wang Lin. Kecepatannya terlalu cepat. Wang Lin merasa seperti tercekik, tetapi untungnya, perjalanannya sangat singkat. Ketika mereka tiba di kamar Wang Lin, Penatua Sun melemparkan Wang Lin ke samping dan memindai ruangan dengan Divine Sense-nya. Apa ini? Elder Sun pindah ke samping tempat tidur Wang Lin dan menemukan labu yang digunakan Wang Lin untuk menyimpan mata air. Wang Lin tampak tenang di permukaan, tetapi jantungnya berdetak kencang dan dia dengan cepat mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Penatua Sun mempelajarinya untuk waktu yang lama, lalu dia menoleh ke Wang Lin dan bertanya, "Wang Lin, apa yang kamu simpan di labu ini?" Wang Lin mencoba pura-pura bodoh dan berkata, "Tetua, labu ini diisi dengan mata air dari gunung. Mata air ini sungguh menakjubkan. Setiap kali saya lelah, yang harus saya lakukan hanyalah minum sedikit dan saya akan segera merasa segar. Ketika saya masih kecil, saya membaca sebuah buku yang mengatakan bahwa semua yang digunakan oleh makhluk abadi itu baik. Aku bahkan tidak menyangka mata air menjadi luar biasa ini. Tetua, jika Anda menginginkan mata air ini, ada 10 tong penuh dengannya di rumah persediaan. Masing-masing tong itu seukuran rumah. Air itu semua diambil olehku." Petik 2. Elder Sun membuka labu itu dan mengendusnya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia dengan penuh semangat berkata, "Siapa yang menanyakanmu tentang mata air? Cepat, beritahu aku di mana kamu menemukan labu ini." Petik 2. Wang Lin tercengang. Dia dengan polosnya bertanya, "Elder, ada apa dengan labu tersebut?" "Saya melihatnya mengapung di sungai ketika saya pergi untuk mengambil air. Saya pikir itu terlihat cukup bagus, jadi saya memancingnya keluar dari air." Petik 2. Elder Sun menyipitkan matanya dan menatap Wang Lin dalam-dalam. Dia menyentuh labu dan berpikir, ada sejumlah besar energi spiritual di dalam labu ini. Jika seorang manusia meminum air yang tersimpan di labu ini, sementara mereka tidak dapat menyerap banyak energi spiritual, itu masih akan menyegarkan mereka. Dia sepertinya tidak berbohong. Labu ini sama sekali tidak berguna baginya. Jika ini digunakan untuk membuat pil abadi, efeknya pasti bagus. Petik 2. Ada kemungkinan besar bahwa kematian rumput biru dan bunga malam ungu ada hubungannya dengan labu tersebut. Mungkin mereka musuh alami. Masalah ini tidak dapat dipastikan tanpa pengujian lebih lanjut. Menghentikan pikirannya di sana, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dengan hati-hati menatap labu tersebut. Dia mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Wang Lin. "Wang Lin, kamu benar-benar berani. Anda berani berbohong kepada seorang tetua. Sepertinya Anda tidak ingin tinggal di Heng Yue Sekte lagi." Petik 2. Wang Lin menunjukkan wajah bingung. Dia dengan cepat menjawab, "Elder, saya tidak berbohong kepada Anda. Benar-benar ada 10 tong penuh dengan mata air di rumah pemasok." Petik 2.
Tanpa membiarkan Wang Lin selesai berbicara, Tetua Sun tertawa marah dan berkata, "Kamu masih bertingkah lugu denganku. Saya bertanya tentang labu. Labu ini terlihat seperti baru saja dipatahkan dari sulurnya. Wang Lin, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk memberi tahu saya di mana Anda mendapatkan labu ini, atau saya akan menendang Anda keluar dari Sekte Heng Yue hari ini." Petik 2. Wajah Wang Lin menunjukkan ekspresi marah. Ekspresinya menunjukkan keinginan untuk bertarung dan berteriak, "Jadi bagaimana jika saya diusir? Di sini, di Sekte Heng Yue, yang telah saya lakukan hanyalah mengambil air untuk mengisi 10 tong itu. Sering kali saya tinggal lebih dari seminggu sebelum saya bisa makan. Jika bukan karena ubi jalar yang diberikan ibuku padaku, aku pasti sudah mati kelaparan. Ini bukan kultivasi, ini hanya penyiksaan." Petik 2. Saya menghabiskan banyak upaya untuk memancing labu itu keluar dari sungai. Jika Anda menginginkannya, ambillah saja. Mengapa saya mengatakan saya berbohong kepada Anda? Apa hubungan labu yang masih merambat dengan saya? Mungkin seseorang mematahkannya dari pohon anggur dan melemparkannya ke dalam air. Anda menanyai saya, tetapi siapa yang akan saya tanyakan? Petik 2. Penatua Sun melihat ubi jalar yang tersisa, lalu melihat ke labu. Dia merenung sedikit dan berpikir, meskipun saya ingin labu ini, mencuri harta seorang murid kehormatan dan kemudian mengusirnya akan terlalu memalukan. Akan sangat buruk jika berita ini menyebar. Reputasi saya akan hancur, dan jika orang lain di sekte itu mengetahui tentang labu ini, saya tidak akan bisa mencegah mereka untuk mengambilnya. Anak ini masih berbohong padaku. Harus ada lebih banyak labu seperti ini. Jika saya bisa mendapatkan semuanya, keterampilan pembuatan pil saya akan naik ke level lain. Petik 2. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berubah menjadi ekspresi terkejut dan berseru, "Kamu benar-benar kasar, nak. Saya tidak tahu bahwa Anda tidak bisa makan selama seminggu penuh. Sekarang setelah saya mengetahui masalah ini, saya akan mengatasinya." Bahkan murid kehormatan masih murid dari Heng Yue Sekte. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa Wang Lin masih marah. Dia dengan dingin tertawa sendiri, tapi dengan ramah berkata, "Wang Lin, aku ingin labu ini, tapi aku ingin memperlakukanmu dengan baik. Apakah Anda ingin menjadi penolong saya?" Petik 2. Wang Lin bergumam, "Saya tidak mau. Pembantu sama dengan seorang hamba. Jika ayah saya tahu saya yang menjadi pelayan, dia akan memukuli saya sampai mati." Petik 2. Penatua Sun hampir kehilangan kesabaran. Dia ingin memukulinya sampai mati sebelum ayah Wang Lin bisa. Meskipun dia berada di bawah generasi kedua, jika dia mengatakan dia mencari penolong di sekte, semua murid kehormatan akan bergegas untuk posisi itu. Menelan amarahnya, dia berteriak, "Baik. Saya akan menerima Anda sebagai murid saya. Aku akan pergi memberi tahu patriark sekarang. Anda mengemasi barang-barang Anda, lalu tunggu saya di kebun saya." Setelah dia selesai berbicara, dia keluar dari kamar Wang Lin. Dengan satu langkah, awan muncul saat dia menuju langsung ke arah patriark. Ketika dia pergi, ekspresi Wang Lin menjadi gelap. Dia mencibir dalam hati, orang tua ini memiliki motif tersembunyi. Di permukaan, dia menerima saya sebagai murid, tetapi kenyataannya, dia hanya ingin lebih banyak labu. Petik 2. Wang Lin merenungkan ini sebentar, lalu terkekeh. Dia hanya ingin beberapa labu. Ada banyak labu di gunung. Dia hanya harus merendam sedikit air dengan manik-manik. Sekarang ada kesempatan untuk menjadi murid batin, dia harus menggunakan kesempatan ini untuk berkultivasi dengan benar. Setelah memikirkannya, dia menjadi sangat bersemangat. Dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan banyak ubi untuk Zhang Hu. Dia kemudian mulai berjalan menuju halaman Elder Sun. Kali ini, dia tidak mengumumkan kedatangannya dan langsung berjalan ke halaman. Pemuda berpakaian putih, yang sedang duduk di atas pohon, tidak menghentikannya. Dia sudah menerima berita bahwa Tetua Sun telah menerima Wang Lin sebagai muridnya. Pemuda itu tertawa, berkata pada dirinya sendiri, seorang guru sampah menerima murid sampah. Ini sangat pas. Petik 2. Bab 17 Kultivasi. Setelah menunggu beberapa saat di taman, Tetua Sun kembali dengan ekspresi gelap. Wajahnya penuh amarah. Sebelumnya, ketika dia berbicara dengan sang patriark tentang masalah tersebut, beberapa saudara laki-lakinya yang magang mengejeknya. Dia berpikir, tunggu sampai saya mendapatkan semua labu dan membuat pil abadi yang akan sangat meningkatkan kultivasi saya. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa nanti. Petik 2. Setelah memasuki taman, Penatua Sun melihat Wang Lin dan mendengus, "Wang Lin, mulai hari ini, kamu adalah muridku, Sun Dazu."
Anda harus berkultivasi dengan benar agar tidak mempermalukan nama majikan Anda. Dia melempar kantong kecil dan berkata, ini adalah identifikasi murid batin. Itu juga bertindak sebagai tas pegangan. Itu bisa menampung banyak hal. Pakaian dan instruksi Anda untuk metode kultivasi Anda disimpan di dalam. Lihat sendiri. Petik 2. Wang Lin dengan cepat mengambilnya. Dia sangat bersemangat, dan pikirannya dipenuhi dengan harapan orang tuanya. Kali ini, dia dengan sepenuh hati memanggil guru Sun Dazu. Sun Dazu menjawab dengan mendengus. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, mulai sekarang, kamu akan tinggal di ruangan di belakang. Anda tidak bisa pergi tanpa izin saya. Petik 2. Dengan pernyataan itu, dia mengambil kerikil dan melemparkannya ke gerbang taman di belakangnya. Hanya ada cahaya ungu ketika kerikil itu menghantam gerbang dan itu hancur menjadi bubuk halus. Setelah pertunjukan ini, Sun Dazu menatap Wang Lin dengan dingin dan masuk ke kamarnya. Murid Wang Lin berkontraksi. Dia ketakutan. Dia memegang tasnya untuk dipegang dan memasuki kamarnya. Kamarnya kecil dan hanya berisi tempat tidur. Wang Lin tidak keberatan. Dia duduk di tempat tidur memeriksa tas yang dipegangnya. Kantong abu-abu kecil itu tidak terlihat istimewa. Wang Lin membalikkan tasnya di tanah dan beberapa benda jatuh. Ada satu set pakaian merah dan sebuah buklet kecil. Wajah Wang Lin berbinar. Dia mengambil buklet kecil itu dan dengan bersemangat membukanya. Di halaman pertama tertulis, 3 tahap kondensasi Qi. Dia membaca sampai tengah malam menggunakan cahaya lampu minyak. Dia menutup buku itu dan merasa dia memiliki sedikit lebih banyak pemahaman tentang kultivasi. Buklet ini berisi 3 tahap konsentrasi Qi, yang dianggap sebagai tahap paling dasar. Dalam buklet tersebut disebutkan bahwa terdapat total 15 tahapan Qi condensation. Hanya setelah mencapai tahap ketiga seseorang dapat memperoleh akses ke metode untuk tahap selanjutnya. Yang disebut kondensasi Qi adalah untuk menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk mengubah tubuh dan membangun fondasi untuk masa depan. Ini juga merupakan ujian seberapa baik bakat alami seseorang. Semakin berbakat seseorang, semakin cepat mereka dapat menyerap energi spiritual ke dalam tubuh mereka. Secara alami, kecepatan kultivasi mereka akan cepat, namun, jika bakat seseorang rata-rata, mungkin mereka tidak akan pernah mencapai lapisan ketiga dalam hidup mereka. Beberapa bahkan tidak bisa mencapai lapisan pertama. Buklet 3 tahapan kondensasi Qi menjadi harta karun Wang Lin. Dia segera mengingat metode untuk 3 lapisan pertama dalam pikirannya. Dia duduk bersila dengan mata tertutup dan mulai bernapas dengan metode 1 panjang 3 pendek yang dinyatakan dalam buklet. 1 panjang berarti menarik napas dalam-dalam, sedangkan 3 pendek berarti menarik 3 napas pendek yang sepertiga panjang napas normal. Menggunakan metode pernapasan abnormal ini memungkinkan seseorang dengan cepat menyerap energi spiritual ke dalam tubuh mereka. Buku kecil tersebut menunjukkan bahwa saat pertama kali berlatih teknik pernapasan, mereka akan merasa seolah-olah ada semut yang merayap di dalam tubuh mereka. Ini disebabkan oleh energi spiritual yang masuk ke dalam tubuh. Buku kecil itu mengatakan jangan gugup. Santai saja dan bayangkan diri Anda menjadi bukan apa-apa, lalu menjadi satu dengan langit dan bumi. Setelah waktu yang lama, Wang Lin tanpa daya menemukan bahwa tidak hanya dia tidak merasakan apa-apa, tetapi dia juga kehabisan napas karena pernapasan yang tidak normal ini. Wang Lin menghela nafas. Dia tahu bahwa sebagian besar murid di sini memiliki banyak bakat dan buku kecil ini ditulis untuk mereka. Bakatnya hanya rata-rata. Bagaimana dia bisa bersaing dengan mereka? Tapi dia tidak putus asa. Setelah mengambil beberapa napas, dia melanjutkan teknik pernapasannya. Malam berlalu dengan lambat. Saat pagi tiba, Wang Lin masih belum bisa merasakan energi spiritual memasuki tubuh ini. Kepalanya pusing karena tidak tidur sama sekali malam itu saat dia bangun dan membuka pintu untuk keluar. Di luar, ada angin sepoi-sepoi yang membawa aroma obat. Dia menarik napas dalam beberapa kali, tetapi tidak bisa menghilangkan kelelahannya. Dia merindukan labu berisi mata air. Jika dia bisa minum sebagian dari mata air itu, dia tidak akan selelah ini. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Dia sangat yakin di mana dia menyembunyikan manik-manik batu dan labu. Dia mencari hampir separuh gunung untuk menemukan lokasi terpencil. Bahkan jika itu terjadi di lokasi, mereka tidak akan menemukan hartanya. Dia berjalan ke kebun herbal sampai dia menemukan batu. Wang Lin duduk di atas batu dan mulai berkultivasi. Setelah beberapa saat, dia merasa seperti semut merayap di tubuhnya. Dia tercengang. Tepat saat dia akan melanjutkan, gurunya berteriak, Wang Lin, apa yang kamu lakukan? Cepat keluar dari sana. Saya memberitahu Anda sekarang.
Tidak pernah menanam di kebun herbal. Petik 2. Wang Lin membuka matanya dan melihat Sun Dazu menatapnya dengan cemberut. Dia diam-diam bangkit dan meninggalkan kebun herbal. Sun Dazu dengan dingin mendengus, kamu benar-benar tahu bagaimana menemukan lokasi yang bagus. Saya menanam herbal saya di sini karena memiliki energi spiritual paling banyak di taman, dan Anda datang dan menyedotnya. Jika salah satu tumbuhan ini mati karena ini, bahkan nyawa kami tidak dapat mengimbanginya. Petik 2. Wang Lin memelototi Sun Dazu dan dengan hormat berkata, murid tidak tahu apa-apa. Murid tidak akan pernah berkultivasi di sini lagi. Petik 2. Ekspresi Sun Dazu kembali normal, lalu dia menambahkan, namun, jika kamu bisa menemukanku labu lain, sementara aku tidak bisa membiarkanmu berkultivasi di kebun herbal, aku bisa memberimu batu roh kelas rendah. Dengan itu, kondensasi Qi Anda akan jauh lebih mudah. Wang Lin menunduk. Ekspresi ejekan melintas di wajahnya, lalu dia berkata, murid bisa pergi memeriksa mata air di pegunungan lagi. Jika keberuntungan saya bagus, saya mungkin bisa menemukan yang lain. Petik 2. Sun Dazu merenung sedikit dan berkata, silakan lihat. Ingat, jika kamu membawakanku labu lagi, aku akan menghadiahimu dengan batu roh bermutu rendah. Petik 2. Wang Lin menatap Sun Dazu dan bertanya, apakah yang dikatakan guru itu benar? Jika saya membawa kembali labu, Anda akan memberi saya batu roh. Petik 2. Sun Dazu memiliki ekspresi bahagia di wajahnya saat dia berkata, ya. Selama aku mendapatkan labu, aku akan memberimu batu roh bermutu rendah. Petik 2. Wang Lin diam-diam mencibir, tetapi di permukaan dia dengan hormat mengangguk sebagai jawaban. Tangan kanan Sun Dazu membentuk segel dan dia menggumamkan beberapa patah kata, lalu dia melempar lengannya dan gerbang pun terbuka. Dia mengusap janggutnya dan berkata, silakan. Pergi sekarang dan cepat kembali. Petik 2. Bab 18 Labu. Wang Lin meninggalkan taman tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seragam merahnya menarik banyak perhatian dari para murid kehormatan. Wajah mereka penuh iri. Namun, ketika mereka melihat lebih dekat, dan memperhatikan siapa yang memakainya, ekspresi mereka langsung berubah menjadi aneh dan menjadi lebih iri. Jadi ternyata orang yang menjadi murid batin itu adalah dia. Ia menjadi murid kehormatan dengan mencoba bunuh diri. Metode apa yang bisa dia gunakan kali ini? Petik 2. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Saya mengatakan dia pasti telah melakukan beberapa hal buruk untuk mendapatkan bantuan dari sesepuh. Orang seperti itu sama sekali tidak tahu malu. Petik 2. Ya, lihat saja wajah bodoh itu. Bahkan jika dia menjadi murid batin, dia akan tetap berada di bawah. Bagaimana kultivasi bisa begitu mudah? Petik 2. Sampah itu. Tidak masalah jika dia menjadi murid batin, kita seharusnya tidak peduli. Sampah adalah sampah, dan kemanapun mereka pergi, mereka akan dipandang rendah. Petik 2. Sial. Saya telah menjadi murid kehormatan selama 4 tahun dan belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti dia. Mengapa orang yang lebih tua memilihnya? Aku lebih baik darinya dalam segala hal. Petik 2. Anda baru berada di sini selama 4 tahun. Saya sudah di sini selama 12 tahun, tetapi mengandalkan keahlian saya sendiri. Lihatlah betapa sombongnya dia. Murid-murid dalam terus-menerus bertarung satu sama lain, jadi mari kita tunggu dan tonton acaranya. Petik 2. Semua kata-kata itu didengar oleh Wang Lin. Dia mengamati semua orang dengan tatapan dingin di matanya. Dia tidak cukup kuat saat ini, tapi dia bersumpah untuk membalas dendam di masa depan. Setelah beberapa saat, dia sampai di gerbang timur. Dia berlari di sepanjang jalan kecil sampai dia mencapai mata air. Dia membasuh wajahnya dengan air dingin untuk menyegarkan diri, lalu meminum sedikit minuman sebelum duduk dan mulai berpikir. Elder Sun duduk di pohon terdekat, mengutuk, bajingan kecil ini. Dia bilang dia akan mencari labu. Aku tidak percaya dia benar-benar menunggu di sini sampai labu mengapung. Petik 2. Setelah Wang Lin pergi, Penatua Sun segera mulai membuntutinya untuk melihat apakah dia bisa melihat di mana Wang Lin menemukan labu itu. Namun, dia tidak menyangka Wang Lin akan duduk dan mulai berkultivasi. Energi spiritual di sini lebih padat daripada di kamarnya, tetapi tidak sepadat di kebun herbal. Berdasarkan pemahamannya, kondensasi Qi ini adalah seberapa banyak energi spiritual yang ada di tubuh seseorang. Meskipun dia hanya bisa menyerap sedikit demi sedikit sekarang, ini adalah sesuatu yang bisa diperbaiki seiring waktu. Apa yang diduga Wang Lin ternyata benar. Qi kondensasi hanyalah energi spiritual yang memasuki tubuh untuk membangun fondasi yang baik untuk masa depan.
Wang Lin melanjutkan teknik pernapasan sampai tengah hari, lalu bangkit dan meregangkan tubuh. Dia masih belum merasakan sensasi semut yang merayap di sekujur tubuhnya. Dia berdiri di samping mata air dan berpikir Elder Sun pasti tidak membiarkannya keluar tanpa alasan. Tetua pasti sedang memata-matai. Dia menyentuh perutnya dan dengan santai berjalan kembali ke sekte. Tetua Sun meledak dengan amarah. Dia telah menunggu tanpa tujuan sepanjang pagi tanpa hasil. Dia bergumam, bajingan. Orang tua ini akan memainkan permainanmu. Jika Anda tidak berhasil dalam 1 hari, maka saya akan menunggu 1 bulan. Jika 1 bulan tidak cukup, saya akan menunggu setahun. Saya menolak untuk percaya Anda tidak memiliki labu lagi. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba di kebun ramuan sebelum Wang Lin. Setelah beberapa saat, Wang Lin dengan santai masuk kembali. Sun Dazu mengelus janggutnya dan bertanya, "Murid, apakah Anda menemukan labu pagi ini?" Wang Lin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Guru, murid menunggu sepanjang waktu di musim semi, tetapi tidak menemukan labu apapun. Aku akan menunggu di sore hari. Kalau begitu aku mungkin beruntung." Petik 2. Sun Dazu berpikir, Anda tetap menutup mata dalam meditasi sepanjang pagi ini. Bahkan jika labu melayang, Anda tidak akan melihatnya. Tapi dia malah berkata, sangat bagus. Wang Lin, makanlah dulu. Lalu, periksa di sore hari. Petik 2. Wang Lin menanggapi dengan suara. Dia masuk ke kamarnya dan melihat ada meja dengan 4 hidangan daging dan sayuran dan bahkan sup yang akan membuat siapapun lapar. Dia tidak bertanya siapa yang membawa makanan itu, tetapi dengan cepat memakannya dan bahkan meminum semua supnya sebelum berbaring di tempat tidurnya untuk tidur sebentar. Tubuh Sun Dazu tampak seperti hantu. Wajahnya menjadi gelap ketika dia berpikir, orang tua ini mengikuti aturan sekte, jadi saya tidak akan meracuni makanan Anda, tetapi saya dapat memasukkan obat-obatan yang akan menghalangi penyerapan energi spiritual Anda. Dengan kemampuan rata-rata Anda dan obat-obatan saya, Anda tidak akan pernah bisa melewati lapisan ketiga kondensasi Qi. Anda akan selamanya di bawah kendali saya. Petik 2. Setelah 1 jam, Wang Lin bangun. Dia meluruskan pakaiannya dan berjalan kembali ke mata air, lalu mulai berkultivasi lagi. Dia berkultivasi sampai hari gelap sebelum bangun, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berjalan ke hutan di gunung. Sun Dazu, yang sedang duduk di pohon terdekat, diam-diam mengikuti Wang Lin. Wang Lin perlahan-lahan berbelok ke kanan dan ke kiri di gunung dan melihat ke kiri dan ke kanan di sepanjang jalan. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi bahagia saat dia sampai di pohon anggur yang penuh dengan labu. Dia mengambil labu kecil yang kelihatannya bagus, lalu cepat-cepat pergi. Setelah dia pergi, Sun Dazu sangat bingung. Tidak peduli bagaimana dia terlihat, labu itu terlihat sangat normal. Dia membawa beberapa labu dan menghilang. Wang Lin mengikuti jalan pegunungan dan kembali ke sekte dalam waktu singkat. Dia mengabaikan kata-kata semua murid lainnya. Setelah memasuki taman ramuan, dia melihat wajah cemberut Sun Dazu memelototinya. Wang Lin segera dengan hormat menyerahkan labu tersebut kepada sesepuh dan berkata, "Guru, keberuntungan saya sore ini cukup bagus. Meskipun saya tidak dapat menemukannya di musim semi, saya berjalan mengelilingi gunung dan menemukan banyak labu. Yang ini paling mirip dengan yang saya miliki sebelumnya. Guru, bagaimana kabarnya?" Petik 2. Sun Dazu hampir kehilangan kesabarannya, tetapi menelannya dan nyaris tidak bisa tersenyum. Ia mengambil labu tersebut dan melemparkannya ke samping tanpa melihat, lalu berkata kepada Wang Lin, kata demi kata, "Labu yang saya inginkan adalah yang diisi dengan energi spiritual seperti sebelumnya. Mengapa saya ingin labu acak?" Petik 2. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, jadi dia akhirnya meneriakkan beberapa kata terakhir. Dia menghabiskan sepanjang hari mengikuti anak ini dan ditipu olehnya untuk memetik dan menguji beberapa labu biasa. Bab 19 dikejar O.T. Ketika dia memikirkan labu itu, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Tidak peduli bagaimana dia memandang labu dalam perjalanan pulang, mereka terlihat normal. Dia bahkan mengosongkannya untuk diisi dengan mata air. Dia ditemukan oleh sesama saudara magang dan ditertawakan. Wang Lin mencibir di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia memasang wajah polos saat dia berkata, "Saya tidak tahu apa itu energi spiritual. Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda akan memberi saya batu roh jika saya membawakan Anda labu. Bagaimana jika Anda menjelaskan kepada saya apa itu energi spiritual?" Petik 2. Sun Dazu merasa pusing. Dia serius menatap Wang Lin untuk waktu yang lama. Dia mulai curiga bahwa labu itu benar-benar satu-satunya dan diambil dengan keberuntungan oleh anak bodoh ini.
Setelah merenung sedikit, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Wang Lin masuk akal. Hanya setelah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, seseorang dapat mendeteksi energi spiritual di sekitarnya. Setelah memikirkannya, dia menyesal memasukkan obat ke dalam makanannya. Bakat anak ini sudah buruk, dan sekarang dengan obat itu, dibutuhkan setidaknya 30 hingga 50 tahun sebelum dia bisa mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Sun Dazu menghela nafas, tapi dia tidak mau menyerah. Dia dengan ragu-ragu mengeluarkan batu roh berkualitas rendah dan melemparkannya ke Wang Lin. Ini adalah Spirit Stone kualitas rendah yang dijanjikan. Ambil ini untuk mengolah dan dengan cepat mengolah ke lapisan pertama kondensasi Qi. Petik 2. Wang Lin dengan cepat mengambilnya dan kembali ke kamarnya setelah mengucapkan terima kasih. Sun Dazu hanya berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah satu-satunya cara untuk melihat apakah dia berbohong. Pencarian jiwa adalah teknik abadi sederhana. Kemungkinan hasil terburuk untuk orang yang digunakannya adalah kematian karena jiwa mereka hancur. Yang terbaik akan menjadi orang yang terbelakang. Tetapi teknik jiwa ini juga memiliki kekurangan. Sebelum seseorang mencapai tahap formasi inti, jika digunakan pada manusia, pengguna akan menderita kerusakan yang sama dengan targetnya. Jika seseorang berada di tahap formasi inti, maka itu tidak menjadi masalah. Namun, itu hanya bisa digunakan 3 kali seumur hidup, dan setiap kali digunakan, pengguna akan kehilangan 1 tingkat kultivasi. Wang Lin duduk bersila di kamarnya. Tidak peduli bagaimana dia mengamati batu itu tidak tampak istimewa sama sekali. Namun, saat dia memegangnya, dia merasa pikirannya menjadi sangat jernih. Dia mulai berkultivasi. Malam berlalu. Wang Ling menghela napas. Dia masih tidak merasakan semut merayap di tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda energi spiritual di tubuhnya. Dia tersenyum pahit. Pada saat itu, seseorang membuka pintu. Sun Dazu masuk dengan ekspresi gelap, membawa semangkuk cairan hitam. Minumlah ini. Wang Lin tercengang. Dia dengan hati-hati melihatnya. Sebelum mengambilnya, dia bertanya, "Guru, apa ini?" Sun Dazu melihat ekspresi Wang Lin dan menjadi marah. Dia berteriak, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menyakitimu? Jika bukan untuk membantu Anda mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan menghabiskan sepanjang malam dan membuang-buang tumbuhan berharga untuk membuat obat ini?" Petik 2. Wang Lin ragu-ragu dan melihat tatapan tidak ramah Sun Dazu. Dia mengambil mangkuk dan meminum obatnya. Setelah dia selesai meminumnya, dia merasakan perasaan terbakar keluar dari perutnya. Itu menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa haus. Seolah-olah dia sedang dipanggang dalam api. Visinya menjadi hitam. Dia menjatuhkan mangkuk dan merasa seolah-olah akan tertidur. Cepat kultivasi. Aku akan membantumu menyerap. Sun Dazu dengan enggan meletakkan tangannya di dada Wang Lin. Perasaan dingin memasuki kepala Wang Lin, menjernihkan pikirannya. Dia segera mulai berkultivasi. Sun Dazu dengan sedih memandangi mangkuk di lantai. Dia menggumamkan beberapa kata, lalu mengeluarkan beberapa batu roh berkualitas rendah dan meletakkannya di sekitar Wang Lin. Dia berpikir, wah, kali ini saya banyak berinvestasi untuk Anda. Di masa depan, lebih baik Anda membalas saya untuk semua ini. Petik 2. Setelah beberapa saat, perasaan semut merayap di tubuhnya datang. Sun Dazu dapat dengan jelas merasakan tubuh Wang Lin yang memadatkan energi spiritual dari obat tersebut. Ekspresi gembira muncul di wajahnya. Tepat pada saat itu, Qi busuk muncul di dalam tubuh Wang Lin dan dengan cepat menghancurkan Qi yang mengembun. Wajah Sun Dazu pahit. Dia tahu bahwa sumber Qi busuk adalah Qi yang menghancurkan rumput yang dia tempatkan di makanan Wang Lin kemarin. Setelah semua energi spiritual dari obat tersebut habis, masih belum ada Qi yang terkondensasi di tubuh Wang Lin. Sun Dazu menghela nafas. Dia menatap Wang Lin dengan perasaan campur aduk. Wang Lin membuka matanya. Tubuhnya terasa ringan dan sangat nyaman. Dia akan berterima kasih kepada Sun Dazu ketika dia melihat wajah pahit tetua itu. Sun Dazu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Sun Dazu. Dia berjalan keluar dan berteriak, "Guru, saya akan pergi ke mata air dan melihat bagaimana keberuntungan saya hari ini." Sun Dazu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi gerbang ke taman terbuka tanpa suara. Saat dia berjalan keluar, Sun Dazu masih mengikuti di belakangnya, tidak mau menyerah. 1 bulan berlalu dengan cepat. Di bulan itu, Wang Lin pergi ke mata air untuk berkultivasi setiap hari, dan Sun Dazu mengikutinya setiap hari. Dia menjadi semakin kecewa setiap hari.
Sepanjang bulan, dia memberi Wang Lin obat setiap hari untuk membantunya memadatkan ki, tetapi semuanya gagal. Emosi Sun Dazu menjadi semakin buruk. Hal terpenting yang diperhatikan Sun Dazu adalah bahwa energi spiritual di labu perlahan-lahan menghilang. Hanya dalam waktu 1 bulan, mata air yang memenuhi labu tersebut keluar hanya sebagai mata air. Akhirnya, labu menjadi sama seperti labu biasa. Sun Dazu kecewa. Setelah menganalisanya, dia menebak bahwa ini adalah labu normal, tetapi entah bagaimana diisi dengan energi spiritual. Anak ini pasti tersandung oleh keberuntungan murni. Kemungkinan dia memiliki lebih banyak labu seperti ini sangat rendah. Dia semakin yakin bahwa ini benar, menyebabkan hatinya sakit. Bulan ini, dia tidak melakukan apa-apa selain memata-matai Wang Lin dan membuatkan obat untuknya. Sekarang, semua usaha itu sia-sia. Dia dengan marah memanggil Wang Lin. Dia menegurnya, dan dengan lambaian lengan bajunya, melemparkannya keluar halaman. Setiap kali dia melihat Wang Lin, dia akan marah. Sekarang, dia sudah hilang dari pandangan dan pikirannya. Setelah beberapa saat, dia benar-benar melupakan murid itu. Dia berpikir lagi. Meskipun Wang Lin telah minum obat selama sebulan penuh, masih butuh 8-10 tahun bagi Wang Lin untuk mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, kecuali dia terus meminum obat tersebut. Bab 29 Awan. Wang Lin juga sangat senang. Meskipun dia ditendang dari halaman dan banyak murid kehormatan yang mengejeknya sepanjang bulan, dia telah belajar banyak tentang kultivasi. Dia belajar bahwa ada 5 tahap. Kondensasi Qi, pembentukan fondasi, formasi inti, jiwa yang baru lahir, dan pembentukan roh. Di seluruh Heng Yue Sekte, hanya ada 2 ahli tahap formasi inti. Mereka berdua tinggal di puncak gunung, tempat dengan jumlah energi spiritual tertinggi. Mereka selalu berada di balik pintu tertutup, berlatih, dan tidak pernah peduli dengan masalah sekte. Hanya ada 10 orang di sekte yang telah mencapai tahap pendirian yayasan. Mereka memegang posisi tertinggi kedua dan dapat menikmati hak istimewa, seperti menggunakan harta sihir yang mereka inginkan. Selain orang-orang itu, semua orang terjebak di tahap Qi kondensasi. Bahkan Sun Dazu hanya berada di lapisan kelima kondensasi Qi. Budidaya tidak hanya sangat sulit, tetapi juga memakan banyak waktu. Jika seseorang memiliki bakat yang tidak memadai, mereka tidak akan memiliki cukup tahun dalam hidup mereka untuk berkultivasi. Pendirian yayasan bahkan lebih sulit daripada kondensasi Qi, karena seseorang tidak hanya membutuhkan energi spiritual yang cukup, tetapi juga keberuntungan dan persepsi untuk berhasil. Wang Lin tahu pentingnya energi spiritual. Dia ingin segera memulihkan manik batu itu. Dia mungkin masih belum memiliki energi spiritual di tubuhnya, tetapi dia percaya bahwa selama dia terus meminum air yang diperkuat oleh manik-manik, prosesnya akan semakin cepat. Yang disebut kondensasi Qi hanya mengumpulkan energi spiritual. Dari reaksi Sun Dazu, air tempat manik-manik batu direndam pasti mengandung energi spiritual dalam jumlah besar. Memikirkan hal ini, Wang Lin menjadi sangat bersemangat, dan melupakan mata air tempat dia menyembunyikan manik batu. Ada 3 labu penuh embun. Itu pasti mengandung lebih banyak energi spiritual. Jika dia meminumnya, itu tidak akan lebih buruk daripada obat yang dia minum sebulan penuh, kemungkinan besar bahkan lebih baik. Itulah mengapa dia tidak merasa buruk karena diusir. Bahkan, dia merasakan kegembiraan. Dia adalah murid batin, jadi dia tidak harus tinggal di halaman utama. Dia bisa tinggal di salah satu dari 5 yard lapangan lainnya. Dia memilih rumah terpencil dekat dengan gerbang timur halaman. Murid batin mendapat perlakuan berbeda tergantung pada warna pakaian mereka. Dia belajar dari Sun Dazu bulan lalu bahwa pada tanggal 10 setiap bulan, setiap murid batin dapat pergi dan mengambil pecahan batu roh tingkat rendah dan pil pengumpul Qi. Setelah menyimpan 10 pecahan batu roh, seseorang bisa pergi ke sesepuh manapun untuk menukarnya dengan batu roh berkualitas rendah. Setelah Wang Lin membersihkan rumahnya, dia tidak langsung mencari manik batu. Dia takut Sun Dazu masih memata-matai dia. Dia melanjutkan rutinitas kultivasi normalnya di musim semi pada siang hari, dan terus berkultivasi di rumahnya pada malam hari. Faktanya, Sun Dazu tidak mau menyerah. Dia memata-matai dia selama 10 hari lagi sebelum akhirnya menyerah. 1 bulan kemudian, Wang Lin menyelinap keluar di tengah malam. Setelah melakukan banyak belokan kiri dan kanan di gunung, dia mengambil manik-manik batu dan labu tanpa ada yang menyadarinya. Setelah berhati-hati selama beberapa hari, dia menyadari bahwa tidak ada kelainan, dan akhirnya bisa rileks. Dia tidak lagi pergi ke mata air, tetapi tinggal di rumah untuk mempelajari manik-manik batu sepanjang hari.
Wang Lin menyentuh manik itu dan segera menyadari bahwa jumlah awan meningkat dari 7 menjadi 9. Itu pasti karena kelembaban yang tinggi di gunung, memungkinkan manik-manik menyerap banyak air. Adapun ketiga labu tersebut, saat Wang Lin membukanya, ia menemukan bahwa embun di dalamnya telah menjadi lengket, terutama yang mengandung embun pagi. Hampir menjadi seperti jeli. Wang Lin memandangi manik batu itu, lalu ketiga labu itu. Dia mulai bersemangat. Jika manik batu perlu menyerap air, bagaimana jika air dari ketiga labu tersebut digunakan? Apakah itu akan menyebabkan awan ke-10 muncul? Jantungnya berdegup kencang. Manik itu sudah sangat kecil. Saat ini, 9 awan menutupi hampir seluruh manik. Hanya ada ruang seukuran kuku yang tersisa di manik itu. Wang Lin menduga disitulah awan ke-10 akan berada. Kami merenung sedikit. Dalam hatinya, dia benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi jika ada 10 awan. Tidak ada lagi ruang untuk awan ke-11, jadi awan ke-10 pasti yang terakhir. Tapi hari ini adalah hari untuk mengambil pecahan batu roh. Wang Lin memperhatikan hari mulai gelap di luar. Dia menyimpan manik-manik batu dan labu di tasnya sebelum meninggalkan ruangan. Dia sekarang tahu sekte itu dengan sangat baik. Setelah beberapa saat, dia sampai di halaman utama. Dia dengan cepat berlari menuju rumah Phil sebelum hari gelap. Sebelum dia sampai di sana, dia mendengar suara yang dikenalnya dari kejauhan. Saudari magang Zhou, Tuan mengizinkanku mengikuti pelatihan tertutup selama 3 bulan untuk mengisi lapisan pertama kondensasi Qi, tapi aku terus memikirkanmu. Saya tidak bisa menenangkan hati saya sepanjang waktu. Saya ingin segera mencapai lapisan pertama kondensasi Qi agar saya dapat melihat Anda. Tadi malam, saya akhirnya mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, jadi saya bergegas keluar untuk mengumpulkan bunga ini untuk Anda di pegunungan. Lihatlah betapa cantiknya bunganya. Ada ular besar yang menjaga bunga itu, jadi saya menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Lihat, bahkan si kuku terluka karenanya. Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening dan berhenti. Dia mencibir di dalam hatinya dan terus berjalan. Kemudian, terdengar suara perempuan yang tajam. Saudara magang Wang, keluarga saya adalah keluarga dokter. Bunga ini jelas merupakan bunga yang sangat umum disebut Asuka. Saya melihat banyak dari mereka ketika saya mendaki gunung. Ini pertama kalinya aku mendengar ular menjaganya. Jika itu benar, maka sekte Heng Yue kami akan dipenuhi dengan ular. Kakak magang Zhou, jangan percaya padanya. Petik 2. Saat itu, Wang Lin berjalan ke halaman rumah Phil. Ada 4 orang lainnya di sana, 2 pria dan 2 wanita, semuanya mengenakan pakaian merah. Salah satu laki-laki tampak sangat tampan dan terawat. Dia sangat malu dan akan membalas, tapi kemudian dia melihat Wang Lin. Tiba-tiba, dia menatap pintu dengan ekspresi tidak percaya dan berkata, Wang Lin. Kenapa kamu di sini? Kamu harus di rumah melakukan pekerjaan tukang kayu dengan ayahmu. Petik 2. Salah satu gadis di samping berkata, Wang Lin. Jadi kaulah yang menjadi murid kehormatan dengan mencoba bunuh diri, lalu menjadi murid batin dengan menjilat Elder Sun. Rambut hitam mengkilatnya diikat ekor kuda. Dia memiliki alis tebal dan mata hitam besar. Dia sangat cantik. Wajah 2 lainnya penuh dengan keterkejutan, tatapan terkunci pada Wang Lin. Salah satu gadis memiliki mata besar seperti anak kecil, dihiasi bulu mata yang indah. Matanya seperti 2 bola kristal, dan terlihat tertarik. Wajah Wang Lin tampak datar saat dia mengamati orang-orang di depannya. Saat dia mendengar suara gadis itu, dia menyadari bahwa gadis itu yang mengejek Wang Zuo. Tapi melihatnya, dia terlihat sangat familiar. Wang Lin berpikir dengan hati-hati dan mengingat bahwa dialah yang telah dipilih selama pemilihan murid beberapa bulan yang lalu. Setelah mengenalinya, dia menyimpulkan bahwa yang lainnya pasti adalah saudara perempuan magang Zhou, yang kepadanya Wang Zuo mencoba memberikan bunga itu.